Jadi kalau sudah dalam penderitaan yang bukan karena dosa, bukan karena kecerobohanmu sendiri atau kedegilan hatimu sendiri, kunci nomor satu, jangan pernah menyalahkan siapapun juga, termasuk dirimu sendiri. Nah, Yusuf bersyukur karena keberhasilannya dia adalah bagian daripada rencana Allah yang besar ini dalam sejarah kerajaan Allah. Jangan sampai saudara mengakhiri perjalanan saudara di bumi ini tidak ada apinya lagi, hanya tinggal asapnya saja. Dulu pernah berkobar-kobar, tapi sekarang tidak ada lagi. Jadi saya beri judul pasal 45 dan 46, pemimpin dan perspektif ilahi, leaders and divine perspective. Saudara yang ragu-ragu, perspektif itu apa? Sudut pandang. Jadi di mana saudara berdiri itu menentukan sudut pandang saudara. Ya. Objeknya di mana yang dilihat, di mana saudara berdiri itu perspektif. Kalau saudara melihat kehidupan, ya, melihat kesulitan, melihat keberhasilan dengan perspektif manusia bisa keliru. Tapi kalau saudara bisa lihat segala sesuatu dengan perspektif ilahi, maka hidupmu akan bahagia dan dampaknya akan besar. Ya, ini akan mempengaruhi suasana hatimu, ya, kerelaan hatimu untuk melayani Tuhan dan segala macam. Nah, yang pertama kita ingin lihat perspektif, ya, tentang penderitaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau dosa kita. Jadi ada penderitaan, ada kesusahan yang diakibatkan karena kebodohan kita sendiri atau kecerobohan kita atau dosa kita. Itu bukan yang saya mau bahas, ya. Mungkin lain kali kita bahas itu bagaimana meresponinya, bagaimana kita belajar. Tapi sekarang dalam kasusnya Yusuf ini, ya, kita ingin belajar tentang bagaimana melihat penderitaan, sudut pandang melihat penderitaan yang disebabkan bukan oleh dosa, bukan oleh kecerobohan atau kesalahan kita. Kuncinya adalah jangan sampai kita menderita dengan sia-sia. Jangan lari sebelum matang, sebelum masak. Sehingga penderitaan itu menjadi bagian daripada rencana Allah yang lebih besar. Jangan ninggalkan proses sampai matang, sampai masak. Sehingga rencana Tuhan tercapai lewat semua penderitaan ini. Yang ayat yang saya mau ambil sebagai dasar pembahasan ini di Kejadian 45 ayat 5. Janganlah, ini kata-kata Yusuf pada saudara-saudaranya. Janganlah menyesali diri atau marah terhadap dirimu sendiri, karena kalian sudah menjualku. Sesungguhnya Allah lah yang sudah mengatur agar aku ke sini terlebih dahulu untuk dapat menyelamatkan hidup banyak orang. Jadi saudara-saudaranya ketakutan, wah ini habis kita, kalau dia balas dendam kita habis, ya. Tapi si Yusuf bilang, kamu jangan nyesel, jangan menyalahkan diri sendiri, ya, oleh karena kamu sudah menjual aku. Ya. Pikiranmu itu mungkin kamu, tapi sesungguhnya Allah lah yang sudah ngatur semua ini, supaya aku berangkat duluan ke sini untuk menyelamatkan hidup banyak orang, termasuk keluarga mereka semua. Nah, ada 4 hal yang dipelajari dari hidupnya
Yusuf dengan perspektif ilahi ini. Nah, yang pertama, jangan pernah nyalahkan siapa-siapa. Kalau udah lihat sejak dia dijual sampai hari ini, tidak pernah nyalahkan siapa-siapa. Ya, tidak pernah melaporkan istrinya Potifar, tidak pernah mengatakan bahwa dia dijual, tidak pernah blame anyone, cari kesalahannya siapa. Jadi kalau sudah dalam penderitaan yang bukan karena dosa, bukan karena kecerobohanmu sendiri atau kedegilan hatimu sendiri, kunci nomor satu, jangan pernah menyalahkan siapapun juga, termasuk dirimu sendiri. Tadi Yusuf bilang, jangan marah pada dirimu sendiri. Karena Tuhan sesungguhnya yang ngatur semua ini. Ya, sebelum semuanya mulai. Nomor dua, dikatakan jangan bersusah hati. Ya. Do not keep bitterness. Jangan menyimpan kepahitan. Jadi kunci nomor dua, kalau kita pahit, beban kita akan berat, kita akan berhenti tengah jalan. Ya, tidak akan bisa selesai dengan penderitaan kita membuahkan hasil yang luar biasa seperti Yusuf. Jangan nyimpen kemarahan atau kepahitan. Sudah lihat bahwa sejak pertama rombongan kakaknya datang, dia tidak pernah ada kata-katanya yang menunjukkan bahwa dia pahit atau dia marah atau ingin balas dendam kepada keluarga kakak-kakaknya ini. Juga kepada keluarganya Potifar. Ya, tidak ada satu kalimat pun dalam kitab Kejadian yang mengungkapkan bahwa Yusuf ini merasa pahit, merasa marah, ingin balas dendam. Tidak ada. Ya, jadi kalau saudara ingin supaya penderitaan ini tidak sia-sia, bisa matang membuahkan hal yang besar bagi kerajaan surga, jangan nyimpen kepahitan, jangan nyimpen kemarahan. Nomor dua. Nomor tiga, jangan berkeluh kesah, jangan ngomel. Nah, kita tidak pernah dengar sejak Yusuf dijual sampai hari ini dia ketemu semua saudaranya, tidak ada omelan keluhan apapun juga. Ya. Dia dilupakan oleh orang yang dia tolong, dia tidak ngomel, dia tidak komplain, tidak mengadu kepada Firaun. Ya. Dia dikhianati, dia tidak ngomel, diperlakukan tidak adil, tidak ngomel, tidak ada omelan. Orang Israel itu kalau perang, ya, zaman perjanjian lama yang mati kadang-kadang 15-30 orang. Pas mereka komplain, kalau kesah sama Tuhan, yang masih bisa 70.000 orang. Dan yang keempat, yang penting kalau ingin supaya penderitaan, kesulitanmu tidak sia-sia, terus setia dan terus berharap. Stay faithful. Ya. Terus di jalan yang Tuhan mau, tidak lari. Ya. Di pelayanan mungkin sulit, diperlakukan tidak adil. Ya. Terus sudah meninggalkan pelayanan atau di suatu kelompok, di tim, sudah mungkin mengalami seperti Yusuf, bukan salahmu tapi diperlakukan tidak adil, jangan lari. Ya. Jangan pindah-pindah pelayanan, pindah-pindah gereja karena penderitaan. Ya. Kalau Tuhan suruh pindah, ya pindah. Tapi jangan pindah-pindah pelayanan, pindah-pindah gereja, pindah-pindah tempat misi karena kesulitan. Ya. Tidak pernah mendatangkan kebaikan. Biarkan penderitaan itu sampai matang, sampai menghasilkan buahnya. Tidak hanya setia, tapi tetap berharap. Ya. Kayaknya tidak ada harapan. 2 tahun tidak ada beritanya setelah dia menafsirkan mimpinya juru minuman raja. Ya, 11 tahun ngalami tidak ada suara apa-apa, tidak ada, tetap berharap mimpinya akan terwujud. Jadi tetap faithful, tetap berharap besar mimpinya akan tercapai. 4 hal ini ya menolong supaya penderitaan, suffering, kesulitan yang sudah alami tidak sia-sia. Harus sampai matang betul, tiba waktunya Tuhan, buahnya luar biasa, seperti buahnya Yusuf. Pertanyaan buat refleksi saudara, kalau saudara mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, tantangan, ya mungkin bos yang sulit, atau pimpinan tim pelayanan yang tidak fair, atau apapun juga, ya di keluarga kah, di tempat kerja, di tempat pelayanan, dan itu bukan karena kecerobohan atau dosamu. Pertanyaannya, apakah Tuhan, apa yang Tuhan ingin capai di balik semua penderitaan yang aku alami ini?
Doanya seperti itu. Kira-kira Tuhan mau mencapai apa? Yusuf ngalami semua itu 13 tahun, kemudian mencapai mateng penderitaannya menghasilkan buah. Saudara nggak tahu berapa tahun sudah ngalami ini, ya. Tanya Tuhan, kira-kira maksudnya apa lewat semua ini. Topik nomor 2, bicara soal apa yang berdiri di antara tim leadership atau sebuah tim kepemimpinan dan tercapainya misi ilahi. Apa yang menghalangi tim kepemimpinan untuk bisa berhasil menggenapkan misi ilahi? Ada 4 hal yang dinasihatkan Yusuf kepada saudara-saudaranya supaya berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Semua kumpul di Goshen. Yang pertama, dia berkata di pasal 45 ayat 3 dan 4, dan berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, apakah ayahku masih hidup? Dan saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya karena mereka sangat ketakutan di hadapannya. Hal pertama yang menghalangi tim atau siapapun juga untuk menggenapkan rencana Allah dalam hidupnya adalah rasa takut. Ya, di dalam pasal ayat yang keempat dikatakan, mari mendekatlah, mendekatlah kepadaku. Jangan takut. Jadi orang kalau takut, dia menjauh. Ya. Kalau takut, dia sembunyi. Kalau dia sembunyi, dia tidak otentik. Kalau dia menjauh, dia tidak akan merasakan kebaikan dan kelembutan Tuhan. Jadi nasihat pertama, saudara ingin menggenapkan rencana Allah, nasihatnya Yusuf adalah jangan takut. Kalau ada ketakutan di tim saudara atau dalam hidupmu, kecenderungan adalah sembunyi. Kita sembunyi di balik gelar, sembunyi di balik kekayaan, sembunyi di balik pengikut kita yang banyak, sembunyi di balik macam-macam karena takut. Ya. Kita bisa juga lari, tidak bisa akrab dengan Tuhan, tidak bisa intim dengan Tuhan karena takut. Ya. Takut macam-macam. Yusuf mengatakan nomor 1, jangan takut. Nomor 2, dikatakan di pasal 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Bahasa Inggrisnya distress, ya. Stres gitu. Jangan stres atau marah kepada dirimu sendiri. Sebab kamu menjual aku kemari. Karena Allah telah mengirimkan aku mendahului kamu untuk memelihara kehidupan. Jadi yang kedua, pesannya Yusuf adalah jangan stres, jangan tinggal dalam kesedihan yang mendalam dan dalam penyesalan. Jangan entertain dirimu dengan merasa dirimu sebagai victim, guilty. Ya. Kalau kita salah, ya kita pernah salah, kita minta ampun. Firman Tuhan berkata, saat kita mengaku dosa kita, di 1 Yohanes 1 ayat 9, maka Tuhan akan mengampuni dan menyembuhkan kita. Nah, jadi kita tinggal mengaku pada Tuhan, Tuhan mengampuni dan memulihkan kita. Tapi banyak orang terus nyimpen rasa bersalah sampai tua. Ya, puluhan tahun saya ketemu orang nyimpen rasa bersalah. Rasa bersalah ini akan muncul kapan saja dan tiba-tiba nangis sendiri, nimbulkan rasa stres dan segala macam. Nasihatnya Yusuf yang nomor 2 ya, adalah jangan tinggal dalam kesedihan yang mendalam dan penyesalan terlalu lama. Jangan distres, jangan nyimpan rasa guilty. Rasa guilty itu kayak membelenggu kita untuk berbuat hal-hal yang Tuhan inginkan. Nomor 3, di pasal 45 ayat 9, Yusuf berkata, cepat-cepatlah pergi kepada ayahku, dan katakanlah kepadanya, demikianlah kata anakmu Yusuf, Allah telah menjadikanku tuan atas seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, jangan berlambat-lambat. Hal ketiga yang membuat banyak tim leadership gagal adalah menunda-nunda atau berlambat-lambat. Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, kepada saudaranya, cepat
Jangan ditunda-tunda. Ya. Bawa ayah kemari, karena kelaparan ini masih 5 tahun lagi. Jadi nomor 3 yang Yusuf nasihatkan untuk mencapai keberhasilan adalah jangan berlambat-lambat, jangan menunda-nunda. Segala macam perubahan, kira-kira 70-80% gagal kalau tidak ada sense of urgency-nya. Kalau orang tidak merasa ini tidak perlu segera dikerjakan, mereka berlambat-lambat, maka 70 atau 80% dipastikan tidak akan jalan. Ya, pasti akan gagal perubahan itu. Dan yang terakhir, pesannya Yusuf kepada saudara-saudaranya yang mengerjakan misi ilahi untuk restorasi keluarga, kumpul reuni ke Goshen. Kejadian 45-24. Kemudian Yusuf melepas saudara-saudaranya, berangkatlah mereka. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, jangan bertengkar dalam perjalanan. Ya. Harus jaga kesatuan. Jangan bertengkar, jangan cari siapa yang salah, jangan berkata siapa yang paling benar. Ya. Jangan cari kambing hitam, jangan bertengkar. Jadi ada 4 hal. Kalau sudah punya tim, ya, atau kepemimpinanmu sendiri, mau berhasil, dikatakan oleh Yusuf pertama, jangan takut. Selidiki hati, kita punya ketakutan, kekhawatiran apa. Yang kedua, jangan distres. Jangan merasa bersalah terus dari hal yang sudah minta ampun dari Tuhan. Merasa nyesel, sedih, stres, kesalahan sudah pernah buat mungkin 30 tahun yang lalu, minta ampun dan bersyukur karena Tuhan ampuni. Nomor 3, jangan nunda-nunda. Kalau Tuhan suruh apa hari ini, kerjakan. Kalau ada tugas apapun dari Tuhan, jangan berlambat-lambat. Dan keempat, jangan bertengkar. Ya, satu hati, kolaborasi, saling mengasihi. Itu kunci kepada keberhasilan. Topik yang ketiga, orang pikir Yusuf itu sukses kan? Ya, dia jadi Perdana Menteri, kekayaannya tidak terbatas, dari narapidana kemudian jadi orang nomor 2 di Mesir. Sukses yang sesungguhnya bukan yang itu. Ya. Sukses yang sesungguhnya adalah pada saat Allah memakai sukses itu, keberhasilan itu, mimpinya Yusuf itu, pencapaian itu menjadi bagian daripada narasi ilahi. Ya. Success was when God used your dreams, your successes, your achievement to be part of his story. Jadi kalau kita, kebanyakan orang Kristen sudut pandangnya pendek sekali, hanya lihat keberhasilannya di dunia ini sebagai sukses, ya, entah di bidang usaha, pelayanan, pengembalaan, macam-macam di dunia ini, ya, pendidikan, kita anggap itu adalah sukses. Tapi sukses yang sesungguhnya adalah mimpi, cita-cita, ya, sukses kita ada dalam bidang bisnis, pelayanan, pencapaian apapun juga, bagaimana semua itu menjadi bagian dari ceritanya Tuhan yang kekal. Ya, kalau tidak ada itu, sukses itu sementara, tidak banyak artinya. Ada 3 hal berkaitan dengan suksesnya Yusuf. Ya, dari budak, narapidana, kemudian jadi orang nomor 2 di Mesir. Tujuan puncak daripada 15 tahun drama yang dialami Yusuf adalah penggenapan janji Allah kepada Abraham untuk menjadikan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Kita lihat di Kejadian 46 ayat 3, lalu firman Tuhan kepada Yakub, akulah Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Jadi maksud semua ini, ya, semua drama, Yusuf dijual, Yusuf jadi narapidana, jadi Perdana Menteri, kemudian bawa semua keluarganya, semua masa kekeringan. Tujuannya apa sih? Tuhan bilang pada Yakub, supaya aku genapkan janjiku pada Abraham, akan menjadikan kamu menjadi bangsa yang besar. Mereka berangkat
Nah, mungkin 130 orang, 70 tambah istri-istri mereka, 130 orang, nanti keluar jadi 2 juta orang. Dari satu keluarga jadi satu bangsa. Jadi jangka panjang daripada goalnya Tuhan adalah menjadikan keturunan Abraham jadi bangsa yang besar, seperti janjinya dulu. Ya. Nah, Yusuf bersyukur karena keberhasilannya dia, ya, adalah bagian daripada rencana Allah yang besar ini dalam sejarah kerajaan Allah. Nomor dua, rencananya yang segera apa, goal yang segera apa, tujuan yang di depan mata apa, adalah untuk memelihara kehidupan keluarga besar Yakub di tengah kekeringan dan kelaparan. 45 ayat 11. Di sana aku akan memelihara engkau karena masih 5 tahun lagi kelaparan ini. Jangan sampai engkau seisi rumahmu, segala milikmu masuk dalam kemiskinan. Jadi keberhasilannya Yusuf apa? Ya, menyelamatkan supaya tidak kelaparan, tidak miskin keluarganya Yakub turun-temurun, ya, tidak habis, tapi bisa terus berlangsung tercukupi. Jadi keberhasilannya Yusuf bukan buat dirinya sendiri. Satu adalah menggenapkan janji Allah pada Abraham, jangka panjang. Kedua adalah menyelamatkan keluarganya. Karena kesulitan kekeringan masih 5 tahun lagi. Yang ketiga, rencana jangka menengah dari Tuhan, goalnya Tuhan jangka menengah, adalah nanti setelah 400 tahun, Tuhan akan bebaskan mereka. Tujuan jangka menengah adalah mendemonstrasikan kebesarannya. Tidak pernah dalam sejarah, ya, ada pembebasan sebuah bangsa dengan mujizat yang begitu banyak. 10 tulah di Mesir, Laut Merah yang terbelah, demonstrasi kuasa Allah yang besar luar biasa. Kejadian 45 ayat 7, maka Allah telah mengirim aku mendahului kamu, ya, untuk memelihara hidupmu melalui satu syarat penyelamatan yang besar, deliverance yang besar nanti 400 tahun lagi, kuasa Tuhan didemonstrasikan luar biasa. Jadi keberhasilannya Yusuf menjadi kaya raya, kedudukan sebagai orang nomor 2 bukan buat dirinya sendiri. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang adalah bagian daripada cerita yang kekal, cerita kerajaan Allah, narasinya Tuhan. Nah, bagaimana dengan kesuksesan saudara? Apakah itu hanya untuk kita sendiri atau jadi bagian daripada narasi Allah? Nah, doa kita, kalau saudara mengalami sukses, keberhasilan, ya, ada 2 doa yang saya anjurkan, sarankan. Kalau sudah menerima berkat keberhasilan dari Tuhan, tidak tahu berapa besar, berapa kecil, tapi berkat dan keberhasilan pencapaian, doa pertama, Tuhan tolong aku memahami dan mengikuti apa sesungguhnya tujuan ilahi di balik kesuksesan dan pencapaian yang kau berikan padaku. Nah, itu doa yang pertama. Doa kedua, Tuhan, berikan kepadaku pemahaman rohani untuk mengetahui letak dan peran kesuksesanku ini, keberhasilanku ini, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, di dalam ceritamu yang lebih besar tadi. Letaknya di mana? Nah, pertanyaan yang untuk direnungkan. Saudara pernah tidak mengalami momen ilahi? Apa itu momen ilahi? Mendapat perspektif, melihat dan memahami pengalaman saudara dari perspektif Allah. Itu momen ilahinya. Momen ilahi, God's momentnya adalah pada saat Yusuf sadar semua ini sesungguhnya adalah Tuhan yang ngatur, ya, semua hal yang sulit, yang sukses ini untuk rencananya Tuhan. Contohnya misalnya ketika ada pihak yang bermaksud menyakiti saudara, tapi sesungguhnya semuanya itu sudah disiapkan Allah untuk menggenapkan rencananya melalui dan melampaui hidup saudara sendiri. Ini contoh saja. Ya, sudah bisa cerita soal maksud keberhasilan saudara atau maksud kesulitan penderitaan yang saudara alami. Pernah enggak tiba-tiba ada aha moment? Ya, ada waktu di mana mata saudara dibukakan, oh ternyata semua ini adalah Tuhan yang ngatur semua.
Saya melihat cerita yang luar biasa dari hidupnya Yakub. Ya, tadi kita bicara soal Yusuf. Apa yang dialami Yakub di pasal 45-46 ini adalah satu revival, ya, kebangunan rohani secara pribadi, restorasi yang luar biasa, sesuatu yang unpredictable, kebangunan rohani, restorasi di akhir perjalanan hidupnya Yakub yang indah luar biasa, tidak diprediksi. Kalau kita sebelum baca pasal-pasal ini kita tidak tahu ceritanya di Alkitab, kita mungkin mikir Yakub akan mati dalam kesedihannya. Dia kehilangan istri yang dikasihinya, dia kehilangan anak yang dikasihinya, ya, dan keluarganya kesana kemari. Mungkin ujungnya akan turun ke bawah, tetapi tidak seperti itu. Pasal 45, 46, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi Yakub, memberi ujung yang indah buat hidupnya. Hamba yang dikasihi Tuhan ini menerima revival dalam hidupnya. Yang pertama, ya, perhatikan kata again di situ. God bless Jacob again. Tuhan memberkati hidup Yakub lagi. Dulu pernah diberkati. Ingat waktu dia di tempatnya Laban, ya, dia diberkati. Dia milih domba yang dikatakan oleh Laban, semua yang dipegang oleh Yakub diberkati Tuhan. Ya, itu dulu, mungkin 20, 25, 15, 30 tahun yang lalu. Ya. Tapi sekarang sekali lagi di pasal 45 ayat 18 dikatakan begini oleh Firaun. Jemputlah ayahmu, Firaun berkata kepada saudara-saudaranya si Yusuf, dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, kata Firaun, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Firaun bahkan berkata, kamu jangan merasa sayang barang-barangmu segala macam di sana. Kamu akan mendapatkan semua yang terbaik di tanah Mesir. Jadi, kalau sudah perhatikan hidupnya Yakub, ya, berkat yang luar biasa seperti ini yang terakhir dia terima waktu dia belum balik ke tanah Kanaan dulu. Sejak dia balik susah semuanya. Ya, anaknya Dina diperkosa, kemudian dua anaknya laki, menyebabkan dia dikejar-kejar ketakutan oleh orang-orang Sikem, dan kemudian kehilangan anaknya, segala macam, kehilangan istrinya, kehilangan anaknya. Jadi tidak, berkat terakhir dulu apa? Waktu di Ur-Kasdim dulu, ya. Waktu masih dia ngebalakan punyanya Laban, diberkati luar biasa. Itu mungkin 25-30 tahun yang lalu. Tapi hari ini dia menerima berkat yang luar biasa lagi dari Firaun. Tuhan memberkati Yakub sekali lagi dengan berkat yang luar biasa. Yang kedua, di pasal 46 ayat 4, Tuhan berkata kepada Yakub, ya, waktu dia sampai di Beersheba, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Sudah lama sekali, ya, Yakub tidak pernah terima promise dari Tuhan, janji Tuhan. Tidak tahu dengan hidup saudara, kapan terakhir kali Tuhan datang dan memberikan janji? Tuhan pernah berjanji kepada Yakub dulu waktu di Betel, dia berangkat ke Ur-Kasdim, dijanjikan bahwa kamu akan kembali ke sini dengan selamat. Waktu dia di tempatnya Laban, Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau kembali ke Kanaan. Tapi itu sudah 20 tahun yang lalu. Ya, sudah lama sekali. Hari ini, setelah sekian lama, 20 tahun atau 15 tahun yang lalu, Tuhan kembali datang memberikan janji yang luar biasa. Janjinya apa? Dia akan menyertai. Dia akan bawa pulang Yakub. Dan ketiga yang paling indah buat Yakub, anak yang kamu sayangi nanti yang akan mengatupkan matamu saat kamu berangkat. Ya. Jadi setelah puluhan tahun yang lalu dia meninggalkan Betel, ya, ada janji lain waktu dia meninggalkan di Ur-Kasdim, sudah lama sekali. Saudara mungkin ngalami seperti Yakub, ya. Saudara mungkin ingat-ingat, aduh, terakhir kali Tuhan memberi janji pada saya kapan ya? 10 tahun lalu,
20 tahun lalu, 5 tahun lalu. Berdoa supaya hari ini Tuhan revive your soul. Ya. Tuhan memberkati Yakub lagi seperti dulu waktu di Ur Kasdim. Tuhan hadir memberikan janji lagi. Janji Tuhan itu luar biasa indahnya. Ya, janji yang indah karena Tuhan mengasihi Yakub dan Tuhan mengasihi saudara. Kapan terakhir kali saudara menerima janji Tuhan? Minta sama Tuhan supaya rohmu di-revive ya, hari ini. Untuk bisa menerima janji Tuhan lagi. Nomor 3, God encounter Jacob again in a dream. Tuhan menampakkan diri dan bercakap-cakap dengan Yakub lagi melalui mimpi di malam hari. Malam itu, pasal 46 ayat 2, Allah berbicara kepadanya dalam mimpi. Yakub, Yakub, jawabnya, ya ini aku. Nah saudara, Yakub sudah lama tidak ketemu Tuhan dalam mimpi seperti ini. Ngobrol dengan Tuhan. Ya, dulu dia pernah di battle dulu, ya. Dia ketiduran terus Tuhan menampakkan diri, ada malaikat naik turun dari surga. Ya, Tuhan berkata, Tuhan hadir, terus dia berkata sesungguhnya ini adalah Shekinah, rumah Tuhan, tempat Tuhan hadir. Tapi itu udah lama sekali, ya. Saudara, kalau Tuhan bicara dalam hidupmu lewat mimpi, kapan terakhir sudah mimpi tentang Tuhan, bersama Tuhan, ngomong dengan Tuhan? Kapan terakhir kali Tuhan encounter saudara? Apakah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu? This is the time. Ya, sekali lagi seperti Yakub minta pada Tuhan supaya mengalami revival dalam roh saudara untuk bisa encounter Tuhan lagi. Entah saudara lewat mimpi, penglihatan, atau lewat apa saja di mana Tuhan biasa berbicara pada saudara. 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun yang lalu. Yang terakhir, Tuhan membangkitkan kembali rohnya Yakub. Dia sudah hilang semangat. Sudah apatis, tidak percaya apa-apa. Pengharapan, semangatnya, dan jiwanya menyala dan membara lagi. Ya, banyak orang bilang, ya dulu waktu aku pertama kali bertobat, rohku menyala-nyala. Baca Alkitab sehari berapa jam. Mau nginjil ke sana kemari pelayanan. Ya, enggak ngitung harganya. Tapi itu dulu semua. Itu kobaran dulu. Hari ini Tuhan membangkitkan kembali rohnya Yakub. Ya. God revive the spirit of Jacob. Pasal 45 ayat 27. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, so inspiring. Perkataan yang diucapkan Yusuf so inspiring, begitu menginspirasi. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangatnya. Yakub, semangat atau roh Yakub, ayah mereka itu. Yang keempat, ya Tuhan bangkitkan kembali semangatnya, harapannya, energinya, kobarannya. Jangan sampai saudara mengakhiri perjalanan saudara di bumi ini tidak ada apinya lagi, hanya tinggal asapnya saja. Dulu pernah berkobar-kobar, tapi sekarang tidak ada lagi. Tuhan mengasihi saudara seperti dia mengasihi Yakub. Dia menantikan saatnya, dia revive kembali. Ya, kebangunan rohani lagi. Karena dia mengasihi saudara. Tuhan memberkati Yakub lagi. Tuhan memberikan janji lagi kepada Yakub. Bukan hanya cerita 30 tahun, 20 tahun yang lalu. Tuhan encounter Yakub lagi, ketemu dalam mimpi, berbincang-bincang. Dan Tuhan membangkitkan semangatnya lagi. Tidak sekedar cari, tunggu masa pensiun dan pelan-pelan kehilangan energi.